Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Bayu Oktaviani, CGP Angkatan keempat dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini saya akan menyampaikan praktik coaching saya di SMA Negeri 1 Pangkalan Banteng bersama rekan sejawat saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Ibu piket kah hari ini? Iya. Oh iya Pak. Gini. Kebetulan ketemu di sini, saya mau tanya nih Pak. Saya perhatikan nih Pak. Ini kan setiap hari Rabu saya piket ini Pak. Saya perhatikan Bapak kok kelihatan kurang bersemangat setiap hari Rabu itu Pak. Kalau boleh tahu ada apa Pak? Ya jadi begini Bu, saya juga kesini kebetulan juga akan membahas hal itu. Kalau bersedia, kiranya Bu Agnes bisa saya minta untuk diskusi perihal permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Oh, tentu bisa sekali Pak. Ini jadi saya pikir di sini saja Pak. Saya tidak ada jam mengajar, jadi tentu bisa sekali. Saya punya waktu yang cukup untuk bisa berdiskusi dengan Bapak. Ya. Kemudian harapannya nanti ini berarti kita mau membahas apa ya Pak ya untuk diskusi kita ini? Jadi saya punya masalah dan harapannya dengan diskusi ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Selain mencari solusi itu mungkin ada harapan lain Pak dari diskusi kita nanti? Ya harapannya selain mencari solusi, jadi supaya nanti kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu bisa lebih maksimal, bisa lebih hidup, dan juga bisa menarik sehingga tidak monoton gitu. Karena mungkin selama ini pembelajaran yang saya lakukan mungkin kurang inovatif gitu. Saya bisa menangkap dari yang Bapak maksudkan ini. Jadi Bapak sedang ada masalah ini. Iya betul. Oh iya, kemudian mau cari solusi. Iya betul. Dan mau memperbaiki pembelajaran itu kan? Iya Kalau betul. boleh saya simpulkan. Oh iya, seperti baik. itu. Baik, bisa Pak. Bisa kita diskusikan. Bisa Bapak ceritakan permasalahannya secara utuhnya yang terjadi di kelas Bapak itu bagaimana? Ya, jadi untuk beberapa pertemuan terakhir ini di jam pelajaran saya ada beberapa anak yang terlambat, dan anehnya yang terlambat itu ya anak-anak yang itu saja itu. Jadi sementara yang lain itu tidak, tapi anak-anak itu kok sudah 2-3 pertemuan ya tetap terlambat juga gitu. Kalau boleh tahu bagaimana proses kegiatan belajar mengajar di kelas Bapak? Kalau masalah proses kegiatan belajar mengajar itu sih sebenarnya saya rasa itu ya biasa-biasa saja sih, seperti pada umumnya. Ya mungkin sih apakah kurang menarik atau itu tidak tahu. Yang jelas saya masuk tepat waktu gitu ya. Jadi masuk tepat waktu, kemudian mengecek daftar kehadiran siswa, dan ketika saya mengecek daftar hadir itu si siswa ini tidak ada. Saya tunggu gitu ya, sampai akhirnya kami tetap melaksanakan pembelajaran. Baru setelah 10-15 menit kemudian siswa ini baru datang gitu. Jadi kalau boleh saya tangkap ya Pak ya,
saya tangkap berarti Bapak sudah masuk kelasnya tepat waktu. Ya, betul. Dan proses belajar itu proses belajar mengajarnya di dalam kelas Bapak merasa ya seperti biasanya Ya, gitu seperti ya. biasa, seperti pada umumnya begitu. Oke. Kemudian kira-kira Bapak sudah pernah melakukan apa untuk mencari titik masalahnya, Pak? Oh, kalau untuk itu sih apa namanya, ketika saya masuk itu, kemudian saya cek kehadiran siswa, ada beberapa anak yang belum hadir ini, kemudian saya tanyakan kepada teman-temannya, ini kenapa si anak ini kok belum ada. Saya tanyakan begitu pada anak-anak, pada teman-teman yang lain gitu. Dan teman-teman yang lain itu ada juga yang menjawab bahwa si anak ini yang belum masuk ini itu berada di kantin. Nah, tapi kebenaran dari jawaban si temannya itu juga saya belum pasti gitu. Jadi saya sudah menanyakan itu kepada si teman-temannya. Iya. Bapak sudah menanyakan kepada teman-temannya. Mungkin ada lagi yang sudah Bapak lakukan selain itu? Selain menanyakan ke teman-temannya. Ya, selain menanyakan ke teman-temannya, ketika si anak ini akhirnya masuk, ya, saya juga kemudian menanyakan juga, dari mana kamu? Kalian dari mana baru datang? Mereka beralasan mereka itu dari kantin, itu habis makan. Nah, tapi anehnya ya itu habis makan kok sampai 10 menit 15 menit, padahal jam sebelum saya itu istirahat begitu. Kemudian mungkin ada yang masih Bapak rasa masih kurang belum Bapak lakukan, mungkin Bapak Kalau yang belum saya lakukan itu sih mungkin melakukan pendekatan kepada si siswa itu tadi, mungkin mencari kebenaran apakah alasan mereka datang terlambat itu dari kantin itu benar atau tidak. Kemudian di samping itu pembelajaran saya yang lebih inovatif atau yang lebih menarik mungkin itu belum begitu saya coba, karena menurut saya pembelajaran yang saya lakukan itu masih biasa-biasa saja sih. Nah, di satu sisi saya juga pernah sempat berpikir apakah mungkin karena pembelajaran saya yang monoton, ataukah benar mereka beralasan dari kantin, itu yang belum saya ketahui secara pasti juga. Nah, ini saya ingin melakukan pendekatan juga kepada si siswa itu. Wah, dari yang saya tangkap ini Bapak Bapak menganalisis permasalahan ini sudah sangat bagus sekali sebenarnya ya Pak ya. Saya salut dengan Bapak bisa membaca situasi dengan cepat. Jadi tidak hanya sekedar saja. Jadi Bapak sudah mulai mendalami. Bapak sudah menganalisis situasi yang ada, dan saya sangat berikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak. Bapak sudah peduli dengan murid. Nah, kemudian yang belum saya dapatkan ini tadi, bagaimana ketika Bapak memberikan respon atau tanggapan ke anak ini ketika mereka terlambat. Apa yang Bapak lakukan untuk mereka gitu ketika mereka terlambat? Sebenarnya ketika mereka terlambat sekali gitu ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, mungkin saya pikir agak sedikit wajar begitu ya, yang namanya siswa kemudian anak gitu ya, lapar makan itu kan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, itu saya anggap wajar saja. Tapi ini kan sampai berulang 2 kali 3 kali. Nah kemudian ketika ketiga kalinya saya sebenarnya penasaran, ini kenapa sebenarnya, ada apa apakah ada yang salah dengan sistem pembelajaran yang saya lakukan, ataukah mereka yang memang sedang memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dan kemudian di pertemuan kedua ketika dia terlambat,
saya sempat memberikan sanksi berupa saya minta menulis surat, saya menulis di selembar kertas dan menyatakan bahwa saya tidak akan mengulangi lagi terlambat di jam pelajaran saya gitu, di jam pelajaran saya. Nah, tapi ternyata di pertemuan selanjutnya si anak ini terlambat lagi. Nah, ketika di pertemuan ketiga terlambat lagi, saya lebih agak marah gitu ya, agak sedikit emosi karena sudah berturut-turut begitu, dia selalu begitu, selalu terlambat begitu, dan alasannya pun itu saja. Dan siswa itu juga, kecuali dia ada bawa teman yang lain gitu ya, tapi tidak, dia hanya itu juga. Jadi ini Bapak jadi sempat memberikan sanksi dan hukuman gitu ya, karena sudah berulang kali. Ya, bahkan di yang terlambat yang ketiga itu saya beri dia hukuman menghafal Pancasila, kemudian menghafal janji siswa di depan kelas dan undang-undang dasar sekaligus gitu. Walaupun itu akhirnya menyita banyak waktu untuk teman-teman yang lain. Jadi dari tindakan Bapak itu efektivitasnya itu seberapa Pak akhirnya? Nah, itu yang saya bingungkan. Yang saya lakukan kepada si siswa yang terlambat ini ternyata belum efektif. Kalau saya berikan persentasenya gitu ya hanya berkurang paling ya entahlah berkurang atau tidak gitu, wong nyatanya masih terlambat juga gitu. Jadi menurut saya masih belum efektif, kurang efektif gitu. Baik, jadi dari langkah yang Bapak ambil ternyata Bapak merasa kurang efektif. Betul. Nah, di sini kira-kira yang menjadi hambatannya, yang jadi kendalanya itu untuk sampai tidak efektif itu kira-kira kalau menurut Bapak itu hambatannya di mana, Pak? Ya. Jujur ya, ini namanya manusiawi lah gitu lah. Siswa terlambat berulang kali, saya pikir juga ada sedikit rasa menyepelekan dari siswa ini kepada saya. Nah, tentu saja saya juga sedikit emosi itu merupakan salah satu hambatan menurut saya. Karena ketika saya emosi, hal-hal yang saya lakukan itu mungkin sudah tidak lagi terkontrol dengan baik. Tidak saya pikirkan lebih jauh apakah yang saya lakukan itu nanti akan efektif ataupun tidak gitu. Baik, jadi menurut Bapak hambatan Bapak itu karena faktor sudah emosi ya? Dari saya jadi kurang tidak sabar, saya itu bisa saja emosi ya karena malah disepelekan itu. Baik. Dari hambatan yang sudah Bapak sampaikan ini tadi, jadi kira-kira ini Bapak bagaimana untuk mengatasi hambatan dan kendala dari diri Bapak ini? Kalau dari diri saya sendiri saya memang menyadari. Saya harap saya bisa mengurangi emosi saya dan saya bisa lebih sabar lagi dalam menghadapi setiap masalah, apalagi dengan siswa-siswa yang bermasalah gitu. Saya ingin mencoba menggali lagi lah itu supaya si siswa itu tidak terlambat lagi, tapi dengan tidak menggunakan cara-cara yang emosi gitu. Saya salut sekali nih Bapak bisa memutuskan untuk itu. Jadi Bapak dengan kerendahan hati Bapak mencoba untuk dengan segala kerendahan hati untuk dapat menyelesaikan segala yang terjadi itu, hambatan-hambatan itu dari diri Bapak itu saya sangat bangga dengan Bapak. Nah, berarti ini artinya hambatan Bapak sudah Bapak dapatkan solusinya sendiri, hambatan pada diri Bapak. Nah, sekarang bagaimana dengan tentunya Bapak juga sebenarnya punya kekuatan pada diri Bapak. Sekarang kekuatan yang ada pada diri Bapak sehingga nantinya bisa mencapai tujuan itu, mungkin bisa betul. Bapak sampaikan. Ya itu tadi. Jadi saya ingin merubah yang
itu karena saya merasa punya apa namanya dukungan dari diri saya sendiri ya. Saya merasa punya kekuatan gitu. Saya punya kedisiplinan kerja gitu, kemudian punya etos kerja, kemudian saya juga punya visi ke depan yang bagus ya, supaya dengan tujuan agar anak-anak ini lebih maju lagi, dengan tujuan sekolah ini agar lebih hidup lebih maju lagi dari yang sebelumnya. Jadi yang menjadi kekuatan saya itu seperti itu. Ini saya semakin bangga ini dengan Bapak, bahkan saya terinspirasi dari semangat Bapak, dari Sebenarnya ya biasa etos aja Bu. Bapak. Saya sangat mengapresiasinya. Ini saya yakin dengan semangat itu nantinya juga dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik. Ya mudah-mudahan seperti itu Bu. Nah, berarti dari yang sudah Bapak sampaikan tadi mungkin bisa saya ringkas. Jadi masalah Bapak itu adalah siswa ini terlambat yang tidak hanya sekali 2 kali. Betul. Dan selalu di jam pelajaran Bapak ya. Kemudian alasannya itu ke kantin, dan Bapak karena keseringan anak ini mengulang terlambat itu, Bapak sampai akhirnya secara manusiawi terpancing emosinya gitu ya Pak ya. Setelah kita ringkas ini masalah-masalah Bapak ini, kira-kira ini masalahnya sudah ada, rencana Bapak ke depannya ini bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu, kira-kira rencana Bapak apa? Setelah kita ngobrol-ngobrol ini, diskusi ini Bu, saya akhirnya mendapatkan satu rencana untuk mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Jadi nanti saya akan mencoba untuk menggali lebih dalam lagi siswa yang terlambat ini, permasalahannya seperti apa sebenarnya gitu ya. Karena pada dasarnya juga saya masih sedikit ragu gitu ya. Jadi saya ingin benar-benar memastikan dulu permasalahannya. Kemudian saya juga ingin, kalau sudah pasti, saya ingin dengan mereka itu mengadakan suatu kesepakatan. Nah, di samping itu saya juga akan meminta konfirmasikan dari guru-guru yang lain yang mungkin jamnya sebelum saya, atau guru-guru yang lain yang mengajar di kelas itu, apakah dia sama seperti itu atau tidak. Nah, saya akan konfirmasi terlebih dahulu pada mereka, dan nantinya juga saya akan meminta bantuan juga dengan guru PP atau PK ya, supaya rencana saya ini mungkin bisa terbantu lah, paling tidak seperti itu. Wah, luar biasa sekali Bapak, ini sudah mulai terbuka ini rencananya yang akan dilaksanakan ke depannya ini. Kemudian dari rencana Bapak ini, kira-kira nantinya yang pasti setiap rencana itu nantinya juga ada hambatannya juga itu Pak. Nah, kira-kira hambatannya ini nanti kira-kira apa Pak ketika Bapak melaksanakan rencana itu? Saya juga menyadari bahwa rencana saya itu bukan tanpa hambatan gitu, karena kita sama-sama tahu bahwa guru-guru di sini itu jamnya full semua, jamnya penuh, paling tidak minimal itu 32, 34 itu mereka mengajar. Jadi masuk keluar gitu ya secara bergantian. Nah, itu menjadi salah satu hambatan juga. Jadi jarang ketemu lah ya, artinya jarang duduk bareng gitu ya, tidak bisa setiap hari duduk bareng. Berarti bagaimana nanti Bapak mengatasi hambatan itu? Ya, saya mencoba nanti akan konfirmasikan dulu, kontak mereka dulu melalui WhatsApp lah gitu ya. Saya hubungi mereka dulu, kira-kira bisanya mereka itu nanti hari apa, apakah mungkin di jam istirahat ya, supaya bisa bertemu gitu di hari apa, supaya bisa bertemu bareng membahas ini. Mungkin ada rencana yang lain Pak? Ya, selain
konfirmasi dengan teman-teman guru dan BK, saya akan mencoba nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang, mencoba bagaimana caranya supaya pelajaran saya itu asik gitu ya, menyenangkan dan lebih inovatif. Siapa tahu itu salah satu hal yang membuat si siswa ini datangnya terlambat ya, karena mungkin bosan dan sebagainya gitu. Itu juga ya, mudah-mudahan saya bisa mencoba untuk melaksanakan itu ke depannya nanti. Itu bagus sekali Pak. Saya rasa rencana Bapak ini dari 2 rencana Bapak tadi ya, yang pertama Bapak akan berkomunikasi atau berkolaborasi dengan rekan, kemudian juga dengan murid yang membuat kesepakatan tadi ya. Kemudian ini tadi yang Bapak sampaikan, memperbaiki model pembelajaran ya. Wah, itu sangat bagus sekali. Saya rasa itu nantinya akan sangat bagus untuk kedepannya. Saya rasa gitu, untuk mencapai tujuan yang ingin Bapak capai ya. Nah, selanjutnya ini kira-kira ini tingkat keberhasilan berarti dari rencana Bapak untuk langkah selanjutnya yang akan Bapak lakukan, kira-kira bisa Bapak jelaskan Pak? Iya. Langkah selanjutnya saya akan berkomitmen untuk melaksanakan rencana-rencana saya tadi, itu menggali lebih dalam lagi siswa ini yang terlambat, kemudian dengan teman akan berkolaborasi, khususnya di teman guru yang pada hari itu masuk di kelas itu ya, khususnya apalagi di jam sebelumnya ya, supaya nanti bisa menyampaikan kepada si anak juga, itu juga akan membantu, dan juga akan tadi ya dengan guru PP dan BK untuk selain itu juga akan mencoba untuk melakukan pembelajaran yang lebih inovatif lagi. Baik, saya bangga sekali nih Bapak. Bapak bisa mendapatkan solusi sendiri nih akhirnya ya Pak ya. Nah, kemudian kira-kira Pak, bagaimana siapa ini Pak nanti? Siapa yang dapat membantu Bapak untuk menjaga komitmen Bapak ini? Yang akan membantu saya salah satunya adalah guru yang di hari itu mengajar di kelas itu, khususnya guru yang jam sebelum saya, itu akan sangat membantu sekali, dengan tujuan supaya si anak itu mengingatkan lah ya, kalau ke kantin misalnya tidak lama-lama. Nah, selain itu juga ada guru BPPK. Di samping itu juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah juga akan sangat membantu saya ya, untuk penjadwalan gitu. Baik, jadi Bapak nanti akan bisa untuk melaksanakan rencana-rencana Bapak itu tadi ya. Nah, kemudian ini Pak, kira-kira bagaimana tindak lanjut dari diskusi kita nanti ke depannya? Ya, untuk kedepannya lagi ini, tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Agnes, jadi sudah bisa menjadi teman diskusi, sehingga saya bisa menemukan rencana-rencana yang akan saya lakukan. Mudah-mudahan nanti di minggu-minggu setelahnya, ketika saya sudah melaksanakan rencana-rencana saya tadi, itu masih bisa bersedia untuk saya ajak diskusi. Nah, di samping itu juga saya akan mengajak diskusi teman-teman yang lain juga, dan untuk saat ini saya akan segera mencoba menghubungi guru BK untuk menyampaikan maksud saya ini, Bu. Baik, luar biasa sekali Pak. Terima kasih Bapak sudah mau berbagi dengan saya ini tadi. Ya, kalau saya memprediksi, karena begitu ada beberapa rencana ya, jadi semakin banyak rencana semakin besar kemungkinan, saya pikir begitu. Jadi kalau saya memprediksi ya mungkin bisa sampai 90% lah. Kemudian
Kira-kira ini Pak, untuk waktunya kira-kira Bapak memerlukan waktu yang bagaimana untuk dapat melaksanakan rencana-rencana Bapak ini? Ya, kalau waktunya saya harapkan sih tidak terlalu lama dan tidak dalam waktu yang singkat juga, karena kita juga perlu menggali kemudian perlu bertemu dengan berdiskusi dengan teman yang lain juga. Jadi harapan saya matang, semuanya matang dulu, baru nanti saya akan mencoba melaksanakan rencana saya tadi gitu. Jadi ya dengan waktu yang tidak terlalu lama gitu, saya harap bisa terlaksana dan ada perubahan. Ya, saya yang mengucapkan terima kasih Ibu ya Ya, atas sama-sama. bantuannya ya.